Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Materi pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang pesan moral dalam teks dongeng fabel. Yang kedua, matematika tentang sifat komutatif dalam operasi perkalian bilangan cacah. Yang ketiga, SPDP tentang dinamika gerak tari dalam menirukan gerakan hewan. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Sudah semangat? Bagus kalau semuanya sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekarang Bapak ingin bertanya, ini gambar apa anak-anak? Benar sekali, ini gambar ayam jago. Di sini ada yang di rumahnya memelihara ayam jago? Baik, kalau ada, kira-kira suara ayam jago itu seperti apa ya bunyinya anak-anak? Ada yang tahu? Bagus, benar sekali. Jadi setiap pagi ayam jago akan berkokok dengan nyaring sekali, yaitu bunyinya kukuruyuk untuk menandakan hari sudah pagi. Nah, tahukah kalian bahwa ayam dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, yaitu bulunya dimanfaatkan untuk membuat kemoceng, telur dan dagingnya dimanfaatkan untuk dimasak dan dikonsumsi untuk kita semua. Kemudian Bapak memiliki cerita tentang ayam jago. Kira-kira ada yang penasaran tidak dengan isi ceritanya? Mari kita membaca bersama teks bacaan dengan judul Ayam Jago Baru yang sudah Bapak kirimkan. Selamat membaca anak-anak. Nah, menarik tidak anak-anak isi cerita dengan judul Ayam Jago Baru tadi yang sudah kalian baca? Menarik ya anak-anak isinya. Perlu kalian ketahui bahwa teks cerita yang kalian baca tadi disebut dengan teks dongeng jenis fabel. Supaya kalian lebih paham apa itu dongeng jenis fabel itu, mari kita cari tahu bersama-sama. Dongeng fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Jadi tokoh atau pelaku dalam dongeng fabel terdiri dari semua hewan-hewan yang berperan dalam isi cerita dongeng tersebut. Teks fabel biasanya mengandung pesan moral. Lalu, apa itu yang disebut pesan moral dalam teks dongeng fabel? Pesan moral yaitu amanat yang hendak disampaikan penulis cerita dalam suatu teks kepada pembaca agar pembaca mendapatkan inspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Setelah kalian memperhatikan penjelasan dari Bapak tadi, selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali. Setelah kalian baca teks tersebut yang berjudul Ayam Jago Baru, kira-kira siapa saja anak-anak tokoh yang berada dalam teks? Ada yang tahu? Bagus, benar sekali. Ada 3 tokoh ya anak-anak. Yang pertama ada ayam jago itu sendiri. Yang kedua ada induk ayam. Yang ketiga ada burung hantu. Lalu, kira-kira anak-anak tahu tidak pesan moral atau amanat yang dapat diambil dari teks dongeng bacaan tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari teks dongeng tersebut yaitu jika melakukan atau mengatakan sesuatu, maka kita harus memastikan terlebih dahulu apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak, benar-benar nyata atau tidak. Lalu, jangan seperti yang dilakukan ayam jago dalam teks tersebut ya, yang terlalu tergesa-gesa bertindak dengan berkokok tanpa memastikan apakah waktu sudah menunjukkan pagi atau belum. Akibatnya banyak merepotkan induk-induk ayam lainnya karena sudah salah berkokok membangunkan induk-induk ayam tersebut di malam hari. Nah, ayam jago tidak memastikan apakah hari itu sudah menunjukkan pagi atau belum. Apakah sudah dapat dipahami anak-anak tentang pesan moral dari teks dongeng Ayam Jago Baru yang sudah kalian baca? Bagus jika sudah dapat dipahami. Masih berbicara tentang ayam, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar anak ayam. Kira-kira ada berapa ya jumlah anak ayam pada gambar tersebut? Ya, benar sekali, ada 10 anak ayam. Anak ayam ini milik Benny yang hendak dikelompokkan melalui 2 cara. Hal ini dilakukan karena Benny ingin membuktikan apakah jumlah anak ayam Benny tetap sama apabila dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, mari anak-anak kita bantu Benny bersama-sama dengan cara menghitung dengan operasi bilangan perkalian dengan sifat komutatif. Namun sebelumnya, perhatikan penjelasan Bapak terlebih dahulu ya.
Sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Selain dalam penjumlahan, sifat komutatif juga berlaku dalam perkalian. Sifat komutatif pada operasi hitung perkalian bilangan cacah dapat diartikan sebagai hasil perkalian dua bilangan cacah akan tetap sama walaupun letak kedua bilangan yang dikalikan tersebut ditukar posisinya. Sifat komutatif dapat ditulis dengan rumus A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B ini merupakan bilangan cacah. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah tahu kan sifat komutatif itu seperti apa dalam operasi bilangan perkalian? Nah, untuk memperjelas kembali pemahaman kalian, mari kita belajar bersama sekaligus membantu permasalahan yang dihadapi Benny, yaitu dengan memperhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Benny memiliki 10 anak ayam. Dia hendak menempatkan anak ayam miliknya ke dalam kandang secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam setiap ruang di kandangnya. Benny dalam pengelompokan pertama hendak memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam setiap satu ruang di kandangnya. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, tuliskan terlebih dahulu lambang bilangan operasi perkaliannya. Caranya bagaimana? Yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di setiap dalam kandang. Kita hitung terlebih dahulu banyak kandangnya berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kandang. Kemudian banyak ayam di setiap kandang ada berapa? Ada 1, 2. Ada 2 anak ayam di setiap kandang. Maka dapat ditulis 5 dikali 2. 5 adalah banyak kandang. Kemudian 2 adalah banyak ayam di setiap kandang. Nah, 5 dikali 2, hasilnya berapa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, hasilnya 10. Selanjutnya, yang kedua, Benny ingin mengelompokkan kembali dengan mengubah banyak anak ayam setiap kelompok kandang tersebut menjadi 5 ekor. Dalam pengelompokan kedua ini, Benny hendak merubah jumlah anak ayam di setiap satu ruang kandangnya menjadi 5 ekor, yang sebelumnya 2 ekor menjadi 5 ekor. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama, yaitu kalikan banyak kandang dengan banyak ayam di setiap kandang. Kita hitung terlebih dahulu banyak kandangnya sekarang ada berapa? Ada 1, 2. Dalam pengelompokan kedua ini banyak kandangnya ada 2. Kemudian banyak ayam di setiap kandang ada berapa? Kita hitung bersama ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak ayam di setiap satu ruang kandangnya. Maka dapat ditulis 2 dikali 5. 2 adalah banyak kandang, kemudian 5 adalah banyak ayam di setiap satu ruang kandangnya. Nah, hasil dari 2 dikali 5 ini berapa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, hasilnya 10. Coba sekarang perhatikan anak-anak. Apakah hasil dari pengelompokan yang pertama dengan hasil pengelompokan yang kedua hasilnya sama atau tidak anak-anak? Hasil pengelompokan yang pertama ini dengan hasil pengelompokan yang kedua ini hasilnya sama atau tidak? Bagus, benar sekali, hasilnya sama. Berarti jelas ya anak-anak, hasilnya sama walaupun dilakukan 2 kali pengelompokan dengan jumlah ayam di setiap kandang berbeda-beda. Dalam pengelompokan pertama jumlah anak ayam di setiap kandang ada 2. Kemudian dalam pengelompokan yang kedua jumlah anak ayam di setiap kandang ada 5. Jadi dapat disimpulkan 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Alasannya kenapa? Karena 5 dikali 2 hasilnya berapa anak-anak tadi? 10, benar sekali. Kemudian 2 kali 5 hasilnya berapa tadi? 10 juga, benar. Jadi berarti sama-sama hasilnya 10 ya anak-anak. Oleh karena itu, dalam ilustrasi Benny ini berlaku sifat komutatif karena hasil perkalian 2 bilangan tersebut tetap sama walaupun letak kedua bilangan yang dikalikan ditukar posisinya. Apakah sudah dapat dipahami anak-anak penjelasan tentang sifat komutatif dalam operasi hitung bilangan perkalian? Sudah dapat dipahami? Bagus kalau semuanya sudah paham. Tadi dari awal sudah membahas dan bercerita banyak tentang ayam. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan gerakan ayam mengepakkan sayapnya? Sudah pernah belum? Bagus kalau sudah pernah melihat. Mari kita pelajari dan peragakan bersama gerakan ayam tersebut. Namun sebelumnya perhatikan penjelasan Bapak terlebih dahulu ya. Tahukah kamu bahwa menirukan gerakan hewan merupakan salah satu gerak tari sederhana? Lalu, apa itu yang dimaksud dengan tari? Mari kita cari tahu bersama.
Tari adalah kombinasi gerak dan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Kemudian, unsur utama dari tari yaitu adalah gerak atau gerakan. Dalam tari ada dua macam gerak, yaitu ada gerak cepat dan gerak lambat. Gerak cepat adalah gerak yang bersifat gembira, dilakukan dengan lincah, penuh semangat, dan bertempo cepat. Sedangkan yang kedua gerak lambat. Gerak lambat adalah gerak yang bersifat lemah gemulai, dilakukan dengan lembut dan bertempo lambat. Dalam melakukan gerak tari, kita harus mengkombinasikan gerak cepat dan gerak lambat supaya terjadi dinamika dalam bergerak atau dalam menarikan suatu gerak, supaya gerak yang dilakukan tidak bersifat monoton. Tahukah kamu bahwa banyak sekali gerakan tarian yang terinspirasi dari hal-hal di sekitar kita, misalnya gerakan hewan. Hewan yang dapat ditiru ada bermacam-macam, misalnya gerak kupu-kupu terbang, gerak kelinci melompat, gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Pembelajaran hari ini kita akan memperagakan dinamika gerak tari pada gerakan menirukan ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Karena itu, sebelum mempraktikkan, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana gerakannya. Gerak tari menirukan gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Yang pertama, kita harus berdiri tegak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita tekukkan kedua siku tangan di samping badan kita. Kemudian yang ketiga, kita gerakkan siku tangan ke atas dan ke bawah secara perlahan-lahan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kita gerakkan ke atas dan ke bawah kedua siku tangan semakin lama semakin cepat. Dalam hal ini sudah terjadi dinamika gerak tari karena sudah menggabungkan gerak lambat atau gerak yang dilakukan secara perlahan dan gerak cepat, gerak yang dilakukan dengan tempo yang cepat. Selanjutnya, mari kita bergerak bersama-sama menirukan gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dapat dipahami materi tentang dinamika gerak tarik dalam menirukan gerakan hewan? Salah satunya tadi yang Bapak contohkan adalah gerakan ayam mengepakkan sayapnya. Sudah dapat dipahami? Setelah Bapak menyampaikan seluruh materi pembelajaran pada hari ini, Bapak meminta anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya anak-anak, supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak anak-anak? Menyenangkan ya? Kira-kira hal apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu anak-anak? Nah, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar 3 mata pelajaran. Dan yang pertama, kita tadi sudah belajar bahasa Indonesia tentang cara mencari pesan moral dalam teks dongeng fabel. Untuk mencari pesan moral, kita harus membaca dengan seksama dan baik supaya kita dapat memahami isi teks tersebut, supaya kita dapat mengetahui pesan moral yang disampaikan penulis pada pembaca. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang matematika, tentang sifat komutatif dalam operasi perkalian bilangan cacah. Sifat komutatif pada operasi hitung perkalian bilangan cacah dapat diartikan sebagai hasil perkalian dua bilangan cacah akan tetap sama, walaupun kedua bilangan yang dikalikan tersebut ditukar posisinya. Yang ketiga, kita tadi sudah belajar tentang dinamika gerak tari dalam menirukan gerak hewan. Dalam tari, gerak merupakan unsur utama. Dalam tari terdapat 2 jenis gerak, yaitu gerak dengan tempo lambat dan gerak dengan tempo cepat. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Pesan dari Bapak, teruslah belajar walaupun di rumah saja, dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya, demi menggapai semua cita-citamu dan meraih masa depan yang lebih cerah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, dan selalu patuhi protokol kesehatan jika hendak berkegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.